saya akan berbicara tentang peran Roh Kudus bagi orang percaya yang masih sangat berkaitan dengan khotbah saya di hari Jumat. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Ya, Bapak Ibu, ada Allah Bapa, ada Allah Anak atau Yesus Kristus, dan sekarang ada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Yang nomor satu, Bapak Ibu, Roh Kudus adalah penggenapan janji dari berkat Abraham. Kemarin saya khotbahkan, ya, bahwa Abraham diberi Tuhan janji akan dipakai Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa Abraham itu. Namun diyakini melalui Abraham seluruh di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Amen. Yang kedua, ya, masuk. Oke. Yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Ya, Allah yang sekarang ini ada di dalam hatimu dalam pribadi sehakikat dengan Bapa, ya, yang esensinya adalah Roh Kudus yang disebut oleh Roh Kudus pada Allah sendiri. Lalu yang ketiga, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Ya, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Lalu Roh Kudus yang apa? Sejajar atau sehakikat dengan Allah Bapa dan Yesus sehakikat sejajar. Roh Kudus itu adalah Allah. Amin. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah rohnya Yesus, Roh Kristus. Yesus itu sekarang ada di surga. Ia mewakilkan pribadinya, hidupnya di dalam roh, dan itu diberikan kepada panjenengan semua. Jadi panjenengan sekarang ini, Bapak Ibu, nanti saya jelaskan. Hidup Anda lain, udah orang punya Roh Kudus itu lain, ya, lain sekali, ya. Maka Roh Kudus adalah Roh Kristus. Ya. 5. Roh Kudus yang paling banyak berperan di akhir zaman. Ya. Roh Kudus yang paling banyak berperan di akhir zaman. Sudah saya sebutkan, ada masa Bapa atau masa Yesus, ya, masa anak maksudnya, dan ada masa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, ada 3 zaman masa. Yang saat ini kita sekarang ini hidup di zaman Roh Kudus. Ya, kita lihat dulu Bapak Ibu, ya. Roh Kudus, ya, adalah yang saya sebutkan tadi adalah penggenapan dari janji berkatnya Abraham. Ya, terdapat dalam kitab Kejadian. Yuk kita baca bersama-sama. Ini janjinya Abraham, janjinya Allah kepada Abraham. Baca 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tidak ada saat ini yang tidak butuh berkat. Amin. Saudara, tidak ada. Berkatnya Abraham akan diberikan kepadamu. Enak Bapak Ibu. Ya. Berkat apa? Berkat warisan ini loh. Warisannya Abraham ini loh, ya. Akan diberikan kepadamu. Maka ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Olehmu, oleh Abraham. Jadi berkat itu berdasarkan di hari Jumat, jalurnya melalui Abraham. Di luar Abraham tidak ada berkat, yang ada kutuk. Jadi ada orang-orang yang diberkati sepertinya diberkati, tetapi mereka tidak melalui Abraham yang akan mewariskan kepada Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, dan Yesus Kristus itulah menjadi orang yang diberkati, dan berkat melalui Yesus Kristus itulah diberikan juga kepada Anda. Jadi sumber berkatnya dari Abraham melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus diberikan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Amen. Ya. Maka Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Halo. Aku memberkati orang-orang yang
memberkati engkau, dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau Anda sebagai minoritas, sebagai suami, sebagai istri, Anda diperlakukan tidak adil, namun Anda terus tetap memberkati. Tuhan berjanji, engkau bersandar kepada janji berkatnya Abraham, maka pasti akan diberkati. Maka orang Kristen itu selalu hidupnya untuk memberkati, karena dengan memberkati engkau pasti diberkati Tuhan. Lalu Bapak Ibu, kita lihat, ya, Galatia, ya, pasal 3 ayat 14, coba baca. Semuanya lihat ke LCD. Galatia 3 ayat 14. 1, 2, 3. Yesus Kristus berkat Abraham kepada bangsa-bangsa lain. Oleh iman kita menerima roh. Amin. Jadi berkat Abraham itu, ya, hanya bisa diberikan kepada seluruh dunia, seluruh muka bumi ini, tidak melalui para nabi. Halo? Juga tidak melalui yang lain-lain, tokoh-tokoh yang besar. Tapi berkat Abraham itu hanya bisa diberikan lewat jalur Yesus Kristus. Ya. Apa berkatnya Abraham? Yaitu adalah Roh Kudus. Melalui Roh Kudus itulah engkau bisa sekali mendapatkan segalanya, memperoleh segalanya, baik itu spiritual maupun material. Ya. Jangan hidupmu tidak mengandalkan Roh Kudus dalam pelayananmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu. Gagal, saya kasih tahu, gagal total. Karena yang berpegang mengambil peran di akhir zaman ini adalah Roh Kudus. Perbedaan kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sampai di akhir zaman ini. Sudah ngerti dulu, saya sebelum masuk pada berkatnya, ya, kita akan lihat dulu perbedaan. Apa beda? Lebih enak mana? Coba kita gali satu persatu. Enak kerja Roh Kudus di dalam perjanjian lama, apa enak perjanjian Roh Kudus di dalam perjanjian baru? Yang nomor satu, perjanjian lama. Roh Kudus hanya memakai orang tertentu, hanya orang-orang tertentu. Jadi hanya nabi, raja, ya toh, nabi, raja, imam. Roh Kudus hanya berorientasi pada 3 itu saja. Padahal perannya dasar. Ya, nanti kamu akan melihat, peran Roh Kudus ternyata kalau karena dua Roh Kudus, kamu susah untuk mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus hanya hinggap. Roh Kudus hanya hinggap, nempel. Ya, sementara di perjanjian lama nempel roh. Ya. Yang perjanjian baru, Roh Kudus itu berdiam, menetap, tinggal, masuk dalam tubuh. Yes. Ya. Roh Kudus itu berdiam, dia tinggal di dalam. Tapi kalau kamu baru hanya mengenal, ya, baru hanya tahu, kamu belum repot. Ya. Masih malu-malu negeri Joyo, nggak serius. Perjanjian lama Roh Kudus itu hanya nempel dan dia hanya memakai orang-orang tertentu. Tapi sekarang di perjanjian baru, Roh Kudus itu berdiam. Dia tidak ada sekedar apel dengan kamu, hingga memakai sebentar enggak. Amin. Roh Kudus itu ingin menjalin hubungan serius, komunikasi seperti seorang suami istri. Yes. Ya. Dia Roh Kudus berdiam di tubuh setiap orang percaya. Kedua, perbedaan yang kedua dan perjanjian baru. Roh Kudus itu berdiam dan tinggal. Lihat, ya. Roh Kudus itu berdiam dan tinggal. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu bekerja untuk kepentingan eksternal. Ya, eksternal atau misi, cenderung mendemonstrasikan kuasa. Tahu? Kecenderungan Roh Kudus dalam perjanjian lama itu selalu ingin mendemonstrasikan kuasa-kuasanya, ya, mujizat-mujizatnya. Dia demonstrasi itu dalam perjanjian lama, bukan berarti di perjanjian baru tidak ada. Jangan salah. Tapi orientasi perjanjian lama, Roh Kudus itu yang mendemonstrasikan karena Tuhan punya misi
misi dalam perang untuk menang, maka Roh Kudus bekerja dengan para nabi, para raja, mengalahkan para musuh-musuhnya, mendemonstrasikan. Tahu itu dalam perjanjian